Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni sesungguhnya aku amantu itu dari kata amana, amina, aman itu artinya beriman ya. Amantu aku apa? Ini tuh sungguhnya aku amantu beriman kepada Tuhan beriman kepada kalian, kaliannya siapa ini? Birobbikum, menunjuk kepada birobbikum, kepada Tuhan kalian. Sungguh aku telah beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, fasma'un, maka dengarkanlah, maka dengarkanlah. Jadi aman tuh dari kata aman, aman. Amana, aman tuh, ini makna dasarnya itu adalah aman, percaya, yakin. Jadi aman tuh, aku telah beriman. Aku telah percaya dengan penuh ketenangan hati. Bi Rabbikum, ini dari Robbi, bi itu adalah kepada ya. Robbi Tuhan, kum kalian. Ya. Rabbikum, Tuhan kalian yang mengatur dan memelihara kalian. Ya. Fasma'un itu dari kata sama'a. Sama'a artinya mendengar. Ya, mendengar di sini bisa berarti uh, bukan hanya dengerin, hear, tapi ini lebih kepada listen to me gitu. Uh, memperhatikan, dengerinnya sambil memperhatikan. Fasma'un, maka dengarkan aku, maka perhatikan aku, maka please terima pesanku. Gitu. Si Habib An-Najat bilang gitu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saya sarankan bunda-bunda dengarkan murotalnya dulu sebelum ngafalin pakai tulisan. Kenapa? Nanti salah. Kalau ini itu kan ni-nya kan panjang ya, matobe'i ketemu sama alif itu harus dibaca lebih panjang lagi. Kalau baca langsung ke Al-Quran yang belum tastinnya belum baik, maka nanti bacanya cuma ini gitu doang. Amantu. Nah, itu juga nggak boleh dibaca amantu. Nggak boleh jelas sejelas itu. Nunnya harus disamarkan. Nggak boleh terdengar nun. Amantu. Nunnya tuh kayak mau lompat ke makrosnya tak. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Belakang tuh ada ain ya. Kalau cuman baca Al-Qur'an nanti dia akan bacanya gini. Ini amantu bi rabb afwan kalau dinadain. Ini amantu bi rabbikum fasma'un atau ini amantu bi rabbikum fasma'un. Salah. Amantu ini nunnya gunnah ya karena dia nunnya tasdid juga. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah. Dengarkanlah apa? Dengarkanlah pengakuanku. Ini masih cerita tentang si Habib An-Najjar yang ujuk-ujuk di ayat 20 wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Lelaki dari ujung kota yang tergesa-gesa berkata kepada kaumnya, ya, bilang bahwa dia sudah beriman. Di ayat-ayat sebelumnya ya, di ayat 20 ingat, ini adalah cikal bakal bagaimana sih Habib An-Najjar laki-laki yang sebetulnya dikenal sama kaumnya tapi dia memilih untuk menyingkir di ujung kota ya karena dia sudah beriman. Dia yang tiba-tiba keluar dari kampungnya sekedar untuk mengingatkan kaumnya, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. 3 rasul yang dibully sama Ashabul Qaryah. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul itu.
Kenapa disuruh ikut? Dia lanjutin lagi. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terus dia bilang lagi, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Terus dibilang lagi, Attakhidu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidhun. Habib An-Najjar dengan gagah perkasanya dia bilang, kenapa aku harus nyembah selain Allah? Kalau Allah yang Maha Pengasih itu, kalau Allah yang Maha Pengasih itu menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku. Dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Jadi si Habib An-Najjar ini tahu bahwa dia mungkin akan mati. Orang itu kan istilahnya Ashabul Qaryah ini sedang mempersekusi para rasul. Buat itu. Udah ketemu. Sedang mempersekusi para utusan Allah dengan menghunus pedangnya mungkin, dan tiba-tiba ujuk-ujuk ada siapa Habib An-Najjar datang ke kerumunan itu, dia berarti udah siap kan? Udah siap. Dia sampai dengan bilang aku ngapain aku harus nyembah sesembahan kalian gitu. Atau sesembahan kalian pun di kampak pun itu nggak akan bisa membela dirinya. Kalau misalkan kan ini kan mungkin di ini kan di persekusinya tuh gini, mana Tuhanmu coba Tuhanmu mau nggak dia ngebantuin kamu nih, kamu udah siap dihunus sama ditusuk pakai pedang. Tapi Habib An-Najjar dengan beraninya dia bilang, ya terserah, kalau emang Allah menghendaki bencana bagiku, siapapun gak akan ada yang bisa menyelamatkanku. Kalau Allah mau menyelamatkan, ya Allah akan menyelamatkan. Itu aja sih. Terus, Inni idzal lafi dhalalim mubin. Dia bahkan bilang, kalau aku melakukan apa yang seperti kalian lakukan, menyembah sesembahan selain Allah, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Dia tuh dakwahnya pinter ya. Dia tuh mengumpamakan dirinya, yang jadi contoh dirinya, bukan orang lain. Ya. Nah, terus di ayat 25-nya, Habib An-Najjar bilang, ini amantu bi rabbikum fasma'un. Aku telah beriman kepada Allah yang menciptakan dan mengatur kalian, maka dengarkanlah aku. Ia tidak malu mengumumkan keimanannya, meski berada di tengah-tengah orang yang memusuhi dakwah. Ini menunjukkan keimanan yang teguh melahirkan keberanian. Ya, emang dakwah itu harus dilakukan dengan ketulusan, bukan mencela orang lain, tetapi mengajak. Hamba yang beriman itu memihak kebenaran meski sendirian. Ya, dari kisah Habib An-Najjar ini mengajarkan kita jangan takut memperlihatkan iman ketika kebenaran terancam. Begitupun bunda-bunda yang terbiasa bolak-balik ke luar negeri, jangan takut untuk memperlihatkan identitas kita sebagai muslim, karena justru identitas kita sebagai muslim, kalau di perempuan kan hijab, itu yang nanti akan menyelamatkan langkah kita berikutnya di negeri antah berantah. Di negeri antah berantah yang keberadaan makanan halal haram ini ya rancu, ya halalnya itu susah nyari makanan halal, maka identitas sebagai kaum muslim ini yang nanti akan menyelamatkan kita. Udah pasti kalau kita di negara-negara yang itulah yang susah untuk cari makanan halal, kalau kita udah pakai hijab, walaupun kita sedang memesan makanan-makanan yang haram, itu nanti akan dibilangin sama ini, oh maaf, ini haram. Gitu, udah bilang gitu, ini tidak bisa dimakan sama muslim. Ya, bahkan di pesawat pun, pesawat lintas negara itu ada ditawarkan,
makanannya bukan sekadar makanan vegetarian, tapi makanan Muslim friendly. Jadi emang yang insya Allah halal gitu ya. Jadi jangan takut untuk menyatakan keimanan kita meskipun kita terancam. Karena nanti bayangin nih sih, kalau kita lagi terancam, apalagi kalau nauzubillah min zalik, jangan sampai ya kita kena ujian Allah seperti kita di Gaza gitu. Itu kan ada kalanya sudah pasti mereka tuh terancam kan, terancam keimanannya gitu. Jadi kayak ngakuin kamu Islam apa enggak gitu, atau kalau misalnya dia mengaku, kan kita nggak ada yang tahu ya dia mengaku Islam ataupun tidak Islam, hasil akhirnya nggak ada yang tahu. Bagaimana kalau dia mengaku enggak aku bukan Islam gitu, terus habis bilang gitu langsung ditusuk, berarti dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, mempersekutukan Allah. Ya, sayang banget gitu. Jadi walaupun nyawa sudah di ujung tanduk, sudah di ujung tanduk, jangan sekalipun kita menggadaikan keimanan kita. Ya, kita nggak tahu ya, nanti takutnya kan nanti matinya. Kalau kita matinya dalam keadaan Islam, dan ketika dibunuh kita sempat bilang la ilaha illallah, insya Allah. Nah, insya Allah akan bantu kita di kehidupan selanjutnya. Jadi apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Yang dimaksud dengan rabbikum, Tuhan dari ketiga rasul yang maksudnya ini adalah rabbikum itu adalah Tuhan dari ketiga rasul yang didustakan oleh Ashabul Qaryah. Dan Ida pasti Tuhannya si Ashabul Qaryah juga. Jadi setelah Habib An-Najjar menyampaikan nasihat kepada Ashabul Qaryah, dia menoleh kepada para rasul untuk menyatakan keimanannya agar ketiga rasul itu ikut menyaksikan pengakuannya. Kebayang nggak sih pernyataan Habib An-Najjar ini menggelegar, menyengat kaumnya yang sedang lalai, sampai mereka tuh terperangah. Namun ya para kaum oligarkinya, petingginya ini kan udah menjadi setan ya, itu justru memprovokasi kaumnya serta bertindak di luar batas. Ngapain dia? Membunuh. Mereka memprovokasi supaya Ashabul Qaryah membunuh Habib An-Najjar. Dan udah pasti kalau Habib An-Najjar juga dibunuh, si tiga tiga rasulnya ini juga dibunuh. Tapi tidak membuat Habib An-Najjar dan para rasul itu gentar. Bahkan kalau di ayat 26 ini kayaknya si apa ya? Ini adalah salah satu statement bahwa si Habib An-Najjar akhirnya mati, dibunuh. Dan disambut oleh Allah. Kan? Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamun. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamun. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qawmi ya'lamun. Qila itu dari kata qala itu artinya berkata, kul artinya berkata. Ya, ini qila bentuk pasifnya, artinya dikatakan kepadanya, ya, udkhulu itu apa? Dari kata dakhola itu artinya masuk. Jannah itu surga, kebun. Ya. Qila dkhulil jannah. Qala berkata, ya laitani ini adalah seandainya.
kalau bahasa ininya tuh bahasa Inggris tuh kayak I wish. Ya, ya laitani. Oh, kok ada ya laitani? Afwan. Ya laita. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi. Afwan, kok jadi ya laitani? Ya laita itu artinya seandainya. Seandainya qaumi, kaumku, ya'lamun mengetahui. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Lalu Habib An-Najjar berkata, alangkah baiknya seandainya kaumku mengetahui betapa enaknya berada di dalam surga. Setelah dibunuh karena membela para rasul, Allah langsung memuliakan lelaki itu dengan firman, masuklah ke surga. Dan responnya bukan dendam pada kaumnya, melainkan cinta dan kepedulian. Seandainya kaumnya tahu pahala iman dan penyesalan orang kafir, mereka pasti ikut beriman. Dan ini adalah hati seorang dai sejati. Bahkan setelah disakiti, ia tetap berharap kaumnya mendapat hidayah. Insya Allah. Kayak Rasulullah kan seperti itu. Walaupun Rasulullah dipersekusi, dilempari batu, dan lain sebagainya, sama penduduk Taif waktu itu ya. Saat itu malaikat Jibril itu gemes sama penduduk Taif yang sudah mempersekusi Rasulullah. Sampai para malaikat Jibril itu bilang, ya Rasulullah, ini boleh nggak nih dibenturin pakai gunung gitu. Taif itu kan bergunung-gunung gitu. Terus Rasulullah bilang, jangan, dia nggak tahu aja kok, nggak tahu, udah nanti. Dan ternyata, Masya Allah, kesabarannya Rasulullah akhirnya berbuah manis. Setelahnya, kota Taif itu penduduknya itu sangat loyal kepada Rasulullah. Oke. Tadi apa? Seketika itu, ya, Habib An-Najjar tuh akhirnya dibunuh oleh Ashabul Qaryah. Ya, juga ketiga rasul yang berusaha menyelamatkan yang berdakwah kepada mereka itu juga dibunuh. Nah, ketika Habib An-Najjar menghembuskan nafas yang terakhir, dia disambut oleh para malaikat yang membentangkan karpet merah. Oh, jadi kayak red carpet gitu. Ya, menyambut Habib An-Najjar dengan sebutan yang megah dan mulia, mempersilahkan Habib An-Najjar memasuki alam barzah dengan perasaan yang luar biasa bahagia. Lalu Habib An-Najjar diperlihatkan dengan surga yang kelak dia tempati. Masuklah ke surga, dibilangnya. Jadi sekarang sebetulnya udah ada surga neraka belum sih? Udah. Surga neraka udah ada. Tapi belum ada yang masuk ke dalamnya. Masih tes-tes doang. Karena terus yang sudah meninggal sekarang ada di mana? Yang sekarang yang sudah meninggal berada di alam kubur. Ya. Nah, bayangin, kita kan emang tujuan hidup ini adalah untuk mati kan. Tujuannya apa? Surga yang penuh dengan kenikmatan. Hidup di akhirat itu jauh lebih lama daripada hidup di dunia. Jadi ya kalau udah jelas masuk surga, apalagi yang diinginkan? Ya. Dan Habib An-Najjar ini tahu dia dibilang udkhulul jannah, ya qila udkhulil jannah, disuruh ayo masuk aja ke dalam surga ini gitu. Habib An-Najjar malah bilang, seandainya banget kaumku ini tahu betapa enaknya beriman kepada Allah, nanti akan masuk surga gitu. Ya. Qila udkhulil jannah. Ulang lagi. Qila udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ulang. Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayat 27 penutup di halaman 2, Habib An-Najjar bilang, Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li, Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li, bima ini maksudnya agar mereka mengetahui ya, apa, atas apa, dengan apa. Bima itu dengan apa, ghafaroli itu dari ghafar. Ghafar itu artinya menutup, mengampuni, melindungi, punya makna itu. Bima ghafaroli, apa yang telah Tuhan, apa yang telah ampuni, apaan bima ghafaroli Rabbi. Rabbinya ini adalah Tuhanku. Bima ghafaroli Rabbi, apa yang telah Tuhanku ampuni, ya, ampuni dari apa? Dari dosa-dosanya, dari dosa-dosa Habib An-Najjar, waja'alani, dan menjadikan aku minal mukramin. Mina tuh dari atau termasuk al-mukramin, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dikarimkan, dimuliakan. Ya. Mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Muhsinin, orang-orang yang ihsan, yang baik. Mukminin, orang-orang yang beriman. Muslimin, orang-orang yang muslim, beragama Islam. Musaddiqun, orang-orang yang lurus. Mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib An-Najjar ingin kaumnya mengetahui dua hal yang ia rasakan di surga. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah memuliakannya. Padahal di dunia ini, Habib An-Najjar dihina dan dibunuh. Maknanya, kemuliaan hakiki itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah. Dan nanti sabar dan iman ini menghadirkan ampunan dan kemuliaan. Kalau Bunda ingat waktu di kelas Al-Waqi'ah, Khafidatur Rafi'ah, di hari kiamat nanti Allah merendahkan satu kaum dan meninggikan satu kaum lainnya. Gitu. Jadi belum tentu yang waktu di dunia dia tuh dielu-elukan, dimuliakan, terus nanti di akhirat dia bahkan dimuliakan juga, belum tentu. Ya. Dari perkataan tadi itu, qala ya qaumi, bukan. Dari qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui, terus juga dengan ininya Habib An-Najjar bilang bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini menarik sekali. Berarti yang pernyataan Habib yang lontar. Aduh. Oke. Pernyataan Habib An-Najjar yang dia lontarkan ini udah pasti kan udah nggak didengar lagi sama kaumnya ya, karena pernyataan ini tuh dilontarkan di alam surga yang sedang dinikmati oleh Habib An-Najjar. Ya, waktu itu Habib An-Najjar itu diperlihatkan surga tuh kayak mana. Ya, ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini ya. Ini terkait misteri kematian, alam barzah dan surga. Yang pertama, mengapa Al-Quran tidak menyebutkan tentang wafatnya Habib An-Najjar tersebut? Mengapa ayatnya langsung menyebut seruan untuk masuk ke surga? Hal ini kiranya itu sejalan dengan ayat yang mengatakan bahwa sebenarnya seseorang yang syahid di jalan Allah itu tidak mati.
Habib An-Najjar tidak mati, ia hidup, hanya saja manusia tidak menyadarinya. Kalau di surah Al-Baqarah ayat 154 itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka sebenarnya mereka sebenarnya itu hidup, tetapi engkau tidak menyadari. Mati syahid itu nggak mati. Ya. Yang kemudian yang kedua ya, tadi kan nggak ujuk-ujuk kok langsung qilatul jannah, nggak ada perkataan si Habib An-Najjar itu dibunuh gitu kan. Karena ternyata konteksnya itu adalah orang-orang yang mati syahid itu tidak mati sebetulnya. Dia hidup, tapi hanya manusia itu tidak menyadari. Kemudian yang kedua, mengapa begitu meninggal dunia langsung diseru untuk masuk surga? Bukankah seorang yang meninggal dunia itu akan berpindah dulu ke alam kubur, alam barzah, dan nanti setelah kiamat baru dibangkitkan untuk nantinya dimasukkan ke surga atau neraka tergantung keputusan Allah nanti. Jadi ada beberapa kemungkinan dari pernyataan ini ya. Yang pertama bahwa pernyataan ini adalah kabar gembira. Bahwa orang yang syahid, nah ini salah satunya adalah Habib An-Najjar, itu nantinya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Karena kepastian tersebut, maka disebut seolah-olah udah langsung terjadi. Udah langsung, itu udah otomatis. Syahid masuk surga. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menggunakan kata yang biasa diartikan sebagai telah terjadi sesuatu. Jadi nggak diceritain secara bertele-tele, tapi langsung ke inti. Ya, jadi kalau seperti halnya hari kiamat ya, itu kan juga disebutkannya tuh pas sudah terjadi tuh kayak gimana. Nanti di dalam surga tuh seperti apa, di dalam neraka tuh seperti apa. Itu. Oke, yang satu tadi ini adalah kabar gembira ya, bahwa orang-orang yang syahid pasti banget akan dimasukkan ke surga. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa alam barzah itu nantinya para penghuninya tuh seperti dibatasi oleh dua dinding atau tirai, ya, yang memperlihatkan padanya. Yaitu, jadi pas waktu di alam kubur itu kayak ngeliat alam dunia yang dia telah tinggalkan dan alam akhirat yang dia akan menuju. Jadi seseorang yang telah meninggal dapat mengamati dunia yang telah dia tinggalkan. Allah alam bisa. Jadi kayak uh, kayak apa ya? Dia kan berada di alam yang belum istilahnya belum tuntas. Itu kayak dia ada di alam kubur gitu, di alam kubur. Alam kubur tuh kayak gimana ya? Siksaan itu kan sudah dimulai di alam kubur. Kalau jadi dia tuh masih kayak dalam aduh seandainya dulu aku tuh di dunia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan yang uh, sudah mempersiapkan anak-anak hamba menjadi anak yang soleh, sudah meninggalkan harta sebagai amal jariah dan lain sebagainya, mungkin aku nggak akan begini gitu, nggak akan disiksa seperti itu. Seseorang bahkan ada ya bahkan juga disebutkan ketika seorang anak Adam itu meninggal ya. Oke ya, itu kan yang dalil yang terputus 3 amalan kecuali 3 perkara, doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan itu. Jadi ketika seseorang meninggal, itu langsung di alam kubur itu disamperin tuh sama siapa? Sama saudara, sama ini, sama orang tuanya, sama kakeknya yang udah meninggal duluan. Kenapa kok disamperin? Cuman sekedar mau nanya, gimana anak kamu? Jadi mungkin mereka ini lagi berusaha memastikan apakah anak keturunannya ini ada yang anak soleh. Karena kalau anak soleh-soleha itu yang doanya nyampe nanti sampai ke atas-atas. Ya, doa anak soleh itu bukan sekedar nyampe ke orang tua di atas kita, tapi juga nenek kakek kita. Kenapa? Kalau orang tua kita bisa mendidik kita seperti ini, misalkan jadi suka itulah untuk ngaji, itu ada kesenangan untuk ngaji, berusaha untuk mengumpulkan poin-poin amal dengan uh, amal kebaikan dengan mengaji dan lain sebagainya, itu kan berarti didikan orang tua kita, insya Allah ya. Ada nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh orang tua kita, ada doa-doa baik yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Dan itu berarti orang tua kita adalah hasil didikan yang baik dari nenek kakek.
Gitu. Terus. Makanya nanti di alam kubur saja orang-orang itu udah banyak yang nyesel karena tidak mempersiapkan anaknya dengan baik. Oke, jadi langsung. Jadi tadi waktu di alam kubur orang-orang itu kayak masih antara dua alam ya. Dia tuh kayak masih pengen balik sebetulnya ke alam dunia, tapi udah nggak bisa ya. Jadi dia stuck di situ, tapi dia juga ngelihat betapa menyenangkannya kalau tinggal di surga, betapa menyedihkannya kalau tinggal di neraka. Ya, oke. Ada juga tadi ini masih pendapat para ulama tafsir, ada juga menyebutkan bahwa yang disebut qilat khulil jannah, jannah di sini adalah surga di barzah, di alam barzah, bukan surga akhirat. Menurut pendapat ini, di alam barzah itu juga ada ada kenikmatan dan azab secara real. Ya, azab azab kubur ada, kenikmatan kubur itu juga ada. Kenikmatan kubur itu seperti apa? Ya, mereka-mereka yang qadarullahnya punya anak soleh, anak soleh soleha, punya amal jariah, punya ilmu bermanfaat yang dulu semasa dunia dia dia usaha itu. Nah, nanti di alam kuburnya itu, di alam barzahnya itu dia terbebas dari siksa. Gitu. Tapi walaupun misalkan ada yang disiksa, siksa tersebut merupakan bagian dari proses pembersihan manusia pendosa. Jadi ini untuk ngurangin siksaan yang sebenarnya nanti di akhirat. Allahu a'lam. Ya. Jadi dari sini menggambarkan bahwa Habib An-Najjar ini merasa berempati dengan kaumnya yang tidak mau mengikuti ajakan itu. Ya. Nggak ada dendam dari Habib An-Najjar, dari seorang Habib An-Najjar kepada orang-orang yang telah menolak kebenaran yang disampaikan, bahkan membunuh Habib An-Najjar. Bahkan Habib An-Najjar ini kayak senyesal-nyesalnya seandainya kaumnya itu tahu betapa nikmatnya berada di surga nanti. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah itu haruslah berdasarkan cinta kasih, sebagaimana juga teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus tadi juga disebutkan ya hal menarik keempat dari ayat 25, 26, 27 tadi ya, bahwasannya Habib An-Najjar ini bisa masuk surga karena Allah. Karena Allah mengampuni dosa-dosanya dan ini anugerah Allah. Bukan karena amal-amalnya selama hidup di dunia. Kenapa? Karena Habib An-Najjar ini kan baru. Dia baru banget beriman kepada Allah, tahu-tahu dibunuh. Berarti kan amalannya nggak banyak. Amalannya belum banyak. Ya. Tapi kenapa dia masuk surga? Kenapa Allah yang sendiri bilang qila dkhulil jannah? Karena Allah ridho. Jadi kita tuh masuk surga dan neraka tuh bukan karena amalan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Barangkali kita masuk surga bukan karena amalan kita yang sedikit ini, tapi karena uh, doa-doa baik dari orang-orang di sekitar kita yang sayang sama kita. Gitu. Ya. Jadi kalau hadis sohihnya itu tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga atau neraka itu karena rahmatnya Allah. Oke. Ada yang ada keperluan. Oke. Oke. Kita bedah dulu tajwidnya. Oke. Qila dkhulil jannah. Kemarin dari 25 apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
Ini sesungguhnya aku amantu telah beriman birabbikum kepada Tuhan kalian fasma'un maka dengarkanlah. Ini nunnya guna dan itu ada nunnya matobi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata manja ismun fasil ya. Ini amantu nun sukun ketemu tak itu adalah ikfa amantu ya. Ini amantu birabbikum kepada Tuhan birabbikum baknya tasjid fasmaun itu ainnya adalah mad alif disukun karena ainnya dhammah ketemu waw sukun terus ketemu nun harokat kasroh terus diwakafkan. Ulang. Inni amantu birabbikum fasma'un. 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 26 ya. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepada Habib bin An-Najjar, masuklah ke dalam surga. Habib bin An-Najjar berkata, Qala ya laita seandainya qaumi kaumku ya'lamun mengetahui. Qila dalnya pantul, al-jannah alif lam qamariyah. Qala qafnya 2 harokat matabi'i. Ya laita ya-nya matabi'i 2 harokat. Qaumi qaumnya itu adalah sifat lim, mi-nya adalah matabi'i. Ya'lamun mimnya adalah mat alif disukun. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. 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 Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya. Dengan apa? Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Karena itu, Bima, karena apa yang dia lakukan, Ghafaroli Robbi Tuhanku mengampuniku, waja'alani dan menjadikanku minal mukromin termasuk orang-orang yang dimuliakan. Bima mimnya 2 harokat matabi'i, Ghafaroli Robbi lam sama baknya matabi'i 2 harokat, waja'alani matabi'i lagi nunnya, al-mukromin alif lam qamariyah, mimnya itu adalah mat alif disukun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. 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 Oke, kita ulang lagi. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Baiklah, apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Solehah? Oke, apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Solehah? Assalamualaikum, Zah. Ya, apa pertanyaan? Mau tanya, ini 3 orang rasul yang diingkari oleh kaum Al-Qaryah itu siapa aja ya, Zah? Kayaknya saya sudah pernah tulis deh. Rasulnya ini tidak masuk di dalam 25 rasul itu ya. Em, di- Memang di dalam Al-Quran ini tidak dituliskan siapa sih Rasul itu gitu. Rasul ini lebih kayak utusan Allah lah. Utusan Allah untuk berdakwah, tapi tidak dituliskan secara detail namanya siapa Hmm, aja iya. gitu. Afwan, Zah, tadi agak telat masuknya. Oke. Syukron, Zah. Ini kan masih lanjutan ke ayat yang sebelumnya itu loh, yang ayat 14 itu loh. Oh iya. 3 utusan itu. Jadi memang tidak di Al-Quran tuh tidak dituliskan detail siapa itu. Tapi sebagian eh, ahli tafsir, tapi ahli tafsir ini kan biasanya kalau ahli tafsir itu mereka tahu tahu ini ya eh, kitab-kitab yang lainnya gitu. Kitab kalau ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi itu menyebutkan nama-namanya itu berdasarkan riwayat Israiliyat. Israiliyat itu apa? Kitab dari ahli kitab yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya ini ya contohnya ada di kayak di Taurat gitu lah ya. Nama-namanya siapa aja, ada yang menyebutkan ini sebenarnya nggak penting ya namanya siapa ya. Dan itu pun tidak ada di dalam Al-Quran, adanya di kitab Israiliyat, riwayatnya Israiliyat. Ya, itu disebutkan ada yang namanya itu Sadiq, Sodik, 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 terus ada yang eh, Sadiq, Saduk, Salum, ada yang sebagian besar riwayat tuh menyebutkan Yohana, Yohana ini Yohanes, Shamun, Simon, Bulus itu Paulus. Jadi wallahu alam bisawab. Ini nggak ditulis di dalam Al-Quran. Ini hanya ditulis di kitab Israiliyat. Riwayat Israiliyat itu berarti eh, yang ada di apa namanya, mana sih namanya, Taurat gitu, di Taurat. Jadi kita percaya kisah ini ada, tapi nggak perlu tahu detail namanya siapa. Oh begitu ya. Syukron, Zah. Sama kayak kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu kan kita eh, ya, benarnya ada berapa orang sih di Ashabul Kahfi, penghuni guanya itu pemudanya tuh ada berapa orang? Nah, sampai disebutkan loh sama Allah. Sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nah, disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 22 ada eh, se- sebagian orang mengatakan 3 plus 1 jadi 4. Yang keempatnya itu adalah anjing, ada yang nyebutin 5 plus 1 jadi yang keenam itu adalah anjing, ada yang 7 plus 1 jadi yang kedelapannya itu adalah anjing. Tapi kata Allah bilang, Allah ini bilang ke Rasulullah, katakanlah
Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit orang. Oleh karena itu, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, berapa jumlahnya. Ya, jadi emang nggak perlu tahu itu. Yang perlu tahu itu adalah ininya aja, hikmah yang diambil dari peristiwa ini. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, sebentar. Ada pertanyaan. Eh, apa yang dilakukan kalau hak kita diambil orang, ya? Apakah kita harus membela ataukah harus apa kita melawan ataukah atau kita serahkan saja kepada Allah? Kira-kira gimana nih? Nah, ini bahkan ada ini ya untuk misalkan hak kita diambil ini kayak dicuri gitu kan. Kalau masih bisa membela diri, ya itu boleh usaha sampai istilahnya eh sampai dapat apa namanya? Gini. Sebentar, saya giniin dulu ya. Saya urutin dulu. Jadi ini ini pertanyaan yang ini menyangkut hak diri, harga diri, hak dan ihsan, kebaikan. Intinya itu ada dua dimensi yang harus dilihat. Yaitu yang pertama, keadilan atau penegakan hak. Yang kedua adalah keutamaan sabar dan maaf. Dan keduanya ini nggak bertentangan. Islam menganjurkan kita menegakkan hak dengan cara halal, tapi at the same time juga Islam ini memuji orang-orang yang mampu untuk legowo, untuk memaafkan karena mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau di ini step by stepnya itu gimana? Jadi cek dulu kategori haknya ini apa. Kalau misalkan ini adalah tentang hak pribadi, hak ain. Misalkan hartamu diambil orang, dicopet, ada orang yang mencemarkan nama baik kamu, maka kamu berhak menuntut kembali hakmu itu. Kalau dicopet bahkan disebutkan ketika kita uh, membela diri ya, ada membela kita tuh sampai berantem sama si copet terus qadarullahnya kita meninggal karena mempertahankan hak gitu kan. Mempertahankan hak kita itu insya Allah bisa dipertimbang bisa tergantung niatnya ya, balik lagi tidak apapun itu tergantung niatnya. Itu bahkan ada klausul yang menyebutkan dia itu termasuk mati syahid ya. Jadi kalau itu harta pribadi, kamu berhak untuk menuntut kembali hak. Kalau kalau hak umum, hak negara, nah kita nggak bisa, kalau ini misalnya tindakan kriminal atau ya pokoknya merugikan banyak orang, korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini di sini berlaku hukum negara nih. Kita nggak bisa sembarangan ngegebukin orang itu, tapi laporkan dulu ke pihak berwajib. Kalau ini masalahnya adalah hak Allah, ya tentang ibadah atau syariat ini berbeda. Ini tapi terkait jika ada pelanggaran syariat yang juga merugikan orang lain. Jadi prinsip dasarnya adalah ambil sebab yang halal lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Halalnya adalah kita boleh untuk mengambil hak kita, berusaha dengan sungguh lalu bertawakal. Jadi kalau misalkan sampai titik kita, aduh kayaknya udah nggak bisa lagi, ya udah, ya kan sudah pernah disampaikan bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di dunia. Kalau mau adil yang seadil-adilnya itu adalah di akhirat. Apalagi nanti
itu kan hak kita, itu warisan, itu hak kita. Gak bisa. Kalau memang ya udah gitu kan, maksudnya ini berlaku ya, kalau sudah diperingatkan tidak bisa, ya monggo gitu. Nanti Allah yang akan memperhitungkan nanti di yaumil akhir. Terus kalau kan biasanya kan kalau kalau di Jakarta itu banyak ya tanah-tanah yang dia dia katanya itu tanah dia, tapi ternyata itu tanah warisan dengan segala macam gitu. Nggak tahu itu haknya siapa gitu, karena sekarang itu bahkan surat-surat itu masih bisa dijual beli. Jadi ada satu tanah yang punya dua surat itu udah hal lazim gitu, karena begitu masifnya tindak penipuan. Nah, yang penting adalah usahakan untuk menegakkan hak kamu dengan cara-cara halal, dengan cara-cara halal. Cara-cara halal, ya. Kalau ternyata cara halal ini nggak bisa, ya udah serahkan hasilnya kepada Allah. Nggak usah ngoyo untuk ngotot dapetin hak itu. Nggak usah, nggak usah. Nanti kan udah dibilang, rezeki itu kan, rezeki seseorang itu adalah rezeki detik itu, per detik itu, dan per individu. Kalau memang mungkin tidak digariskan itu, detik ini tuh menikmati tanah yang 1 hektar itu, padahal itu tanah warisan kita, ya udah gitu. Dan pasti Allah Allah ini tahu lah yang terbaik lah. Setiap orang itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan ujian di luar kemampuan hamba ya. Jadi intinya adalah apa? Boleh memperjuangkan haknya itu sampai, yang penting halal, sampai di satu titik yang oke, gitu. Biar Allah aja yang ngurus. Jadi nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah sampai istilahnya apa ya, segitu ngototnya lah. Karena kan kadang-kadang urusan yang ada hubungannya dengan tanah itu kan buku apa banyak ya rentetannya ya. Jadi dia perlu untuk sewa pengacara, pengacara juga belum tentu ini kan, belum tentu apa ya namanya, belum tentu berhasil padahal biayanya sudah sangat mahal. Nah, ingat, walaupun di sini diperbolehkan untuk memperjuangkan hak, tapi Allah tuh suka sama seseorang yang memaafkan. Allah suka sama orang yang meminta maaf dan memaafkan. Gitu. Jadi ya udah, ketika kita berusaha untuk merebut hak kita kembali, jangan lupa untuk la haula wala quwwata illa billah. Zikir itu biar tenang. Jadi kita juga nggak apa ya, ketika menuntut hak itu nggak sampai menzolimi orang lain. Gitu. Ya. Jadi kita tahulah kapan lebih baik menyerahkan ke Allah langsung. Setelah udah ngelewatin usaha-usaha halal, mediasi, jalur resmi dan lain sebagainya, nggak berhasil, hasilnya tetap nihil, dan menuntut terus hanya merugikan diri kalian secara psikis dan ekonomi, maka lebih baik pilih memaafkan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. That's it. Damai dengan hati. Oh, misalkan ide kita diakui orang lain, itu tadi kita declare dulu, kita usaha dulu, kita apa namanya tuh, bertanya dulu kenapa dia seperti itu. Terus kita ada bukti-bukti nggak? Kan kita bisa juga memaparkan bukti-bukti kita kan. Memaparkan bukti-bukti kita, terus kita sampaikan ke orang-orang yang berwenang. Terus kalau sudah sampai titik, ya udahlah, ya udah gitu. Kalau udah tidak berhasil, ya udah. Jangan kotori hati kita, jangan buat hati kita rusak dengan makin mikirin itu. Allah Maha melihat, tidak ada kebaikan yang hilang di sisi Allah meski manusia itu lupa atau sengaja ngambil. Apalagi kalau di industri kreatif itu kayak
Udah biasa banget itu saling colong ide gitu. Kalau colong idenya itu cuma sekedar menginspirasi aja ide dia berikutnya sih nggak apa-apa. Tapi kalau kalau colong secolong-colongnya ya itu udah. Pokoknya yang penting adalah sisi profesional kita tuh harus ada ya, sisi profesional dan adab kita. Kalau itu ada di pekerjaan, komunitas, atau dakwah, tanyakan dulu dengan baik. Bilang, Masya Allah, idenya kok mirip ya dengan konsep yang pernah saya sampaikan ya, agar jelas dan adil, boleh nggak kita dokumentasikan bahwa konsepnya itu dari siapa? Bahas dengan sopan dan jadi emang langsung tanya sama dia. Terus kalau udah terus habis itu disampaikan, oh itu kan ide saya. Loh, kalau kalau kita nggak ada bukti-buktinya agak susah juga ya walaupun itu emang ide kita gitu. Habis itu ya udahlah. Jadi nggak usah bikin capek hati dengan mikirin itu. Mulai sekarang tuh dokumentasikan segala ide. Dari kalau kita punya ide, tulis di notes, tulis tanggalnya, atau tulis di catatan ya, biasa, buku biasa gitu. Terus disimpan filenya, emailnya, chatnya, waktu kita tektokan sama orang mengutarakan ide kita gitu juga gitu. Terus kirim ide secara resmi. Nah kan kalau kalau perlu tuh kalau ngirim ngirim apa ya biasanya pakai Google Doc gitu pakai timestamp gunanya biar apa udah ada watermark gunanya biar apa ini adalah benteng sunatullah benteng sunatullah itu ikhtiar ya udah ikhtiar gitu kalau perlu ambil jalur resmi kalau dalam organisasi atau proyek besar itu kan bisa bilang ya jadi sebelum waktu ada ide itu nggak sembarangan ceritain ke orang nanti ceritakan ke yang udah kompeten untuk memberi pengakuan atas ide itu. Kalau udah ya udah. Kalau misalkan nggak bisa lagi, pilih memaafkan. Ini pilihan yang sangat tinggi derajatnya. Udah pasti nanti ini akan dicatat sebagai catatan amal. Ya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan udah pasti orang yang mengambil ide itu akan ternodai amalnya sendiri. Siapa yang meninggalkan haknya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Memaafkan bukan berarti membiarkan terjadi lagi ya, tapi ya udah itu jadi pelajaran. Next, jangan mudah untuk menyampaikan ide orang-orang yang tidak amanah, apalagi orang-orang penjilat. Oke, ini apa sih? Iya. Oh, ini ada lagi. Ber apa? Apa? Kecil. Assalamualaikum. Maaf, Ustazah mau bertanya di luar tema. Oke. Tentang KB, IUT, dan haid. Jadi harus jadi haidnya jauh lebih lama gitu karena pakai air iod. Oke, secara hukum KBIU itu hukumnya boleh ya menurut mayoritas ulama selama memenuhi syarat-syaratnya apa? Tidak menyebabkan bahaya serius bagi tubuh. Ya, dengan izin suami. Terus idealnya adalah tidak membuka aurat kepada lelaki non mahram. Jadi pemasangan itu harus dilakukan oleh dokter, bidan, eh, bidan dokter perempuan atau bidan perempuan. Ya, namun dasarnya itu iud itu boleh mubah. Namun bagaimana jika IUD menyebabkan haid jadi panjang. Nah ini sering terjadi pada IUD yang dari tembaga ya, karena bisa memicu pendarahan lebih lama. Di sini ada kaidah fikih, namanya adalah la dharar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau
IUD ini membuat haid terlalu panjang, 10-12 hari, biasanya cuma 7, sampai mengganggu aktivitas, sampai membuat lemas, anemia, sakit, atau merusak kondisi hormonal kondisi rahim, maka lebih baik ditinjau ulang. Bisa dipertimbangkan untuk metode lainnya, karena menjaga kesehatan itu wajib hukumnya. Terus bagaimana dengan haid yang menjadi panjang? Ingat, haid maksimal itu menurut mayoritas ulama adalah 15 hari. Jadi kalau 10-12 hari itu masih dalam batas haid syar'i, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau lebih dari 15 hari, itu udah masuk istihadah, darah penyakit, bukan haid lagi. Jadi tetap sholat dan puasa seperti biasa dengan wudhu setiap waktu sholat. Jadi ini kok saya jadi kayak bidan. Saran praktisnya apa? Saran praktisnya adalah ya tadi bilang ya sebenarnya haid 10-12 hari itu masih dalam batas haid syar'i. Ya, biar bagaimanapun kalau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu akan merubah hormon, ya udah pasti nanti haidnya itu akan berubah gitu, mau itu dia apa namanya? Jadinya tapi itu masih di bawah 15 hari mah nggak apa-apa. Masih wajar. Terus mungkin karena biasanya kan ada perubahan hormon ya, coba deh Bunda ikut konsumsi apa namanya? Vitamin D3 ya. Vitamin D3 sama vitamin E. Nah, itu bisa untuk mengatasi perubahan hormon. Ya, oke. Nanti kalau misalkan tetap 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 pendarahan lebih dari 15 hari baru itu kayaknya harus ke dokter lagi. Ya, konsultasi atau pindah pindah apa sih namanya? Pindah KB ya ke yang lain. Gitu sih. Ya, pokoknya intinya adalah yang terbaik buat tubuh kita. Jadi karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, sebenarnya tujuan kontrasepsi itu pun nggak boleh semata-mata cuman untuk biar nggak punya anak gitu, nggak boleh. Tujuannya tuh harus balik lagi innamal a'malu binniyat. Tujuannya apa? Kan karena ada orang-orang tertentu yang kalau dia tuh lahirannya udah pakai sesar, maka dia nggak boleh terlalu sering lahiran karena nanti takutnya pakai sesar juga, itu kayak harus diatur, atau dia ada kondisi kesehatan dari orang itu yang nggak bisa hamil lagi, maka terpaksa harus pakai kontrasepsi. Kalau tujuannya cuma aku kayaknya nggak mau pengen punya anak deh, aku pengen child free deh, itu nggak boleh. Oke, jadi udah paham ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan haidnya di bawah di atas 15 hari baru tuh. Kayaknya perlu untuk ini lanjutan. Jadi kayak berasa jadi kayak ini ya. Bidan. Oke. Oke, baiklah. Kok tahu aja saya. Oke, baiklah. Ada pertanyaan lagi Bunda-Bunda Solehah? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. dan doa penutup majlis, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.